بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين كيف حالكم جميعا أيها الطلاب Bagaimana kabar antum dan antuna pada hari ini anak-anak ustadz semuanya? Mudah-mudahan kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustadz semuanya, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tahsin dan tahfiz kita. Silahkan antum dan antuna buka buku Al-Faruq 2-nya halaman yang ke-30, yaitu pertemuan yang ke-52. Seperti biasanya, Ustadz akan bacakan kepada antum dan antuna semua 4 potongan ayat yang nanti akan Ustadz jelaskan poin-poin tajwid yang terkandung dalam potongan ayat tersebut. Baik, kita mulai potongan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, perhatikan anak-anak Ustadz semuanya. Wa nafsin. Huruf sin itu adalah tanwin yang berbaris di bawah. Wa nafsin. Setelahnya ada huruf waw. Maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah, yaitu ketika nun sukun atau tanwin setelahnya ada huruf ya atau waw. Kali ini adalah huruf waw. Maka cara membacanya disamarkan, kemudian didengungkan, kemudian dimasukkan dengan tidak sempurna, kemudian diringankan, dan kemudian ditipiskan. Mari kita baca bersama. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, gitu cara membacanya. Sekali lagi kita baca. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, itu bacaan tahsin kita yang pertama. Yang kedua, fujuraha wa taqwaha. Sekali lagi kita baca, fujuraha wa taqwaha. Nah, poin tajwid yang akan kita bahas pada potongan ayat yang kedua ini yaitu qalqalah sughra, yaitu qalqalah kecil. Apa itu qalqalah kecil? Yaitu sukun asli yang berada di tengah kata. Artinya apa? Ketika huruf qalqalah yang 5 itu, yaitu ba, kemudian jim, kemudian dal, kemudian to, kemudian qaf, jika kita dapatkan dia sukun di tengah kata, maka itulah yang disebut dengan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Maka cara membacanya, pantulannya adalah pantulan yang kecil alias ringan. Maka kita baca bersama-sama. Fujuraha wa taqwaha. Nah, qafnya yang ada pada kata taqwaha itulah yang disebut dengan qalqalah sughra. Tipis saja pantulannya. Taqwaha. Dan mari kita baca bersama-sama. Fujuraha wa taqwaha. Nah, itu bacaan tahsin kita yang kedua. Yang ketiga, qad aflaha man zakkaha. Nah, hukum tajwid yang akan kita jelaskan pada bacaan tahsin yang ketiga ini yaitu perhatikan pada kata man. Nun sukun setelahnya ada huruf zai, zakkaha. Hukum bacaannya disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu cara membacanya adalah didengungkan, kemudian disamarkan, kemudian ditipiskan. Kenapa tipis? Karena pada contoh ini huruf zai adalah huruf tipis. Mari kita baca bersama-sama. Qad aflaha man zakkaha. Sekali lagi kita baca. Qad aflaha man zakkaha. Nah, itu bacaan tahsin kita yang ketiga. Yang terakhir, wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha.
Nah, poin tajwid yang akan kita jelaskan pada bacaan yang keempat ini sama dengan yang ketiga tadi, yaitu ikhfa. Perhatikan kata man, nun sukun, setelahnya ada huruf dal. Maka dibaca dengan dengung, kemudian disamarkan, kemudian ditipiskan. Mari kita baca bersama. Wa qad khaba man dassaha. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, itulah 4 potongan ayat tahsin kita pada hari ini. Baik anak-anak Ustaz semuanya, Ustaz akan bacakan ayat yang akan kita hafal pada hari ini, yaitu surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, silakan nanti antum dan antuna setorkan bacaan tahsin dan tahfiznya kepada gurunya masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga atas segala kesalahan dan kekhilafan Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.